Selamat sore untuk Ibu Lia yang kami cintai dan teman-teman semua yang saya kasihi. Hari ini izinkan kami, kelompok 5, akan mempresentasikan PPT kami berjudul Perencanaan Pembelajaran. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Lia, yang sudah mendidik dan mengajarkan kami banyak hal. Dan kelompok kami terdiri dari yang pertama, Ibu Suyatmi, dan yang kedua, Ibu Nelly Novita Rumagit, dan yang ketiga, Ibu Ana Agustina Umbo, saya sendiri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran adalah apa yang akan dikerjakan guru dan anak didik di dalam kelas dan di luar kelas. Ini menurut Reiser tahun 1986. Dan yang kedua, perencanaan pembelajaran adalah memproyeksikan tindakan-tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Ini menurut Nana Juzjana pada tahun 1988. Dan yang ketiga, secara garis besar, perencanaan pengajaran mencakup kegiatan, merumuskan tujuan, apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai tujuan tersebut, materi bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, dan media apa yang akan digunakan. Ini menurut R. Ibrahim pada tahun 1993. Dan yang keempat, gambaran aktivitas siswa akan terlihat pada rencana kegiatan atau dalam rumusan KBM yang terdapat dalam perencanaan pengajaran. Kami akan menjelaskan komponen perencanaan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen yang pertama dalam perencanaan pembelajaran. Dan yang kedua, isi atau materi pembelajaran. Materi atau bahan yang akan diajarkan harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Dalam merancang kegiatan pembelajaran, guru harus mengidentifikasi apa yang akan dipelajari oleh setiap anak dan bagaimana anak mempelajarinya. Keempat, media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Dan yang kelima, evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses memilih, mengumpulkan, dan menafsirkan informasi untuk membuat keputusan. Kami akan menjelaskan hal-hal yang perlu dalam menetapkan kegiatan belajar mengajar. Yang A, kegiatan harus berorientasi pada tujuan atau untuk taman kanak-kanak, harus berorientasi pada kemampuan anak. Dan yang B, kemampuan yang harus dicapai anak adalah melalui praktek langsung. Dan C, kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada perkembangan. Dan D, kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada kegiatan yang integrated yang berpusat pada tema. Kemudian, yang E, kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada bermain sambil belajar. F, kegiatan pembelajaran menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada anak. G, kegiatan pembelajaran harus menggambarkan kegiatan yang menyenangkan. Dan H, walaupun penetapan kegiatan berorientasi pada anak, kegiatan harus memungkinkan bagaimana guru dapat membantu anak dalam belajar.
Tujuan mengevaluasi anak usia dini. A. Merencanakan pembelajaran individual dan kelompok dan untuk berkomunikasi dengan orang tua. B. Mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. C. Mengevaluasi apakah program pendidikan anak usia dini sudah tercapai atau belum. Mengevaluasi dalam hal ini adalah evaluasi perkembangan anak. Prinsip pelaksanaan penilaian pendidikan anak usia TK. A. Penilaian harus dikaitkan dengan kurikulum. B. Hasil penilaian harus dimanfaatkan untuk kepentingan anak. C. Penilaian harus mencakup seluruh aspek perkembangan anak. E. Penilaian melibatkan observasi yang teratur dan periodik dari anak dalam berbagai keadaan yang menggambarkan tingkah laku anak setiap saat. E. Penilaian didasarkan pada prosedur yang menggambarkan kegiatan anak secara khusus. F. Penilaian menggunakan suatu alat dan prosedur yang tersusun seperti koleksi pekerjaan anak, catatan observasi, dan rangkuman kegiatan secara kelompok atau individu. G. Penilaian harus mengakui perbedaan individual anak, baik maupun tipe belajarnya. H. Penilaian harus mendukung hubungan antara orang tua dan anak dan tidak merusak kepercayaan orang tua. I. Penilaian adalah suatu komponen yang pokok dari tugas guru. J. Penilaian menunjukkan keunggulan dan kemampuan anak. K. Penilaian adalah suatu proses kolaboratif yang melibatkan anak dan guru. L. Penilaian mendorong anak untuk berpartisipasi dan menolong dirinya. M. Informasi tentang setiap perkembangan dan belajar anak dikumpulkan dan dicatat secara sistematis untuk rencana pembelajaran serta diinformasikan kepada orang tua. H. Ada proses yang teratur untuk informasi yang dibagikan antara guru, orang tua tentang perkembangan anak. O. Penilaian terhadap anak usia dini tersebut harus alami dan wajar. Garis besar program kegiatan belajar di TK. 1. Pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari yang ada di TK, meliputi moral Pancasila, agama, disiplin, emosi, dan kemampuan bermasyarakat. 2. Program kegiatan belajar dalam rangka pengembangan kemampuan bahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan, dan jasmani. Jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Ada 4 poin. Poin pertama, perencanaan tahunan dan semester. Dalam perencanaan tahunan sudah ditetapkan dan disusun kemampuan, keterampilan, dan pembiasaan yang diharapkan tercapai untuk 1 tahun. Poin kedua, program semester. Program tahunan yang dibagi ke dalam 2 semester. Poin ketiga, satuan kegiatan mingguan atau perencanaan mingguan. Satuan kegiatan mingguan berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai kemampuan-kemampuan yang telah direncanakan untuk 1 minggu sesuai dengan tema minggu itu. Poin keempat, satuan kegiatan harian atau perencanaan harian. Perencanaan harian merupakan perencanaan pembelajaran untuk setiap hari yang dibuat oleh guru. Langkah-langkah dalam menyusun satuan kegiatan mingguan. Pertama, pelajari program semester yang telah dibuat. Kedua, menghitung tanda checklist pada kemampuan yang akan diharapkan dicapai dari tema yang dibahas untuk pengembangan bahasa, daya pikir, keterampilan, dan jasmani. Ketiga, bagilah kemampuan yang diharapkan tersebut sesuai dengan jumlah minggu. Keempat, sebarkan kemampuan dalam 1 minggu untuk setiap hari. Lanjutan, langkah-langkah dalam menyusun satuan kegiatan mingguan. Kelima, tulislah nomor kode pada masing-masing kemampuan yang diambil dari garis besar program kegiatan GBPKB TK yang harus dicapai untuk setiap minggu. Keenam,
menetapkan kemampuan dan kegiatan yang ingin dicapai dan menetapkan kegiatan berdasarkan kemampuan. Ketujuh, menjabarkan tema ke dalam subtema yang akan dikembangkan secara ringkas. Langkah-langkah dalam menyusun SKH. Pertama, menganalisis SKM. Kedua, menetapkan tema atau subtema yang sudah disusun dalam SKM. Ketiga, tetapkan kemampuan yang akan dicapai hari itu, cermati dari SKM. Keempat, tentukan bentuk kegiatan sesuai dengan tahap perkembangan dengan mempertimbangkan waktu, yaitu pembukaan kurang lebih dari 30 menit, inti kurang lebih 60 menit, penutup kurang lebih 30 menit. Lanjutan langkah-langkah dalam menyusun SKH. Kelima, menetapkan bagaimana kegiatan inti diorganisasikan atau individual, klasikal, kelompok. Keenam, menetapkan materi atau bahan-bahan yang diperlukan atau media dan sumber belajar. Ketujuh, menetapkan penilaian tentang bagaimana anak berkembang dan belajar atau hasil belajar dan perkembangan anak. Baik, kesimpulannya, kegiatan perencanaan pembelajaran di PAUD sangat penting untuk menentukan arah dari proses pembelajaran agar tercapai tujuan yang diinginkan. Penggunaan strategi dan metode pembelajaran yang beragam serta melibatkan anak secara langsung dalam kegiatan pembelajaran akan memberikan pengalaman belajar yang efektif dan efisien bagi anak. Terima kasih.